Halo teman-teman, perkenalkan saya Aurel Josephine, mahasiswi dari Universitas Nasional Kalantri. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang peran cloud computing dalam manajemen. Oke, kita masuk ke pengertiannya nih. Cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan atau mengakses data. Itu bisa dibilang aplikasi lewat internet. Nah, jadi maksudnya itu kita ini nggak perlu untuk menyimpan lagi semua data-data kita di komputer atau flash disk. Jadi data kita ini bisa disimpan melalui server yang dimiliki oleh perusahaan seperti Google atau Amazon. Nah, contoh cloud-nya ini seperti Google Drive, Dropbox, iCloud, dan banyak lainnya lagi contoh-contoh lainnya. Kita masuk ke komponen utama cloud computing ini ada tiga. Yang pertama itu infrastructure as a service. Nah, yaitu menyewa fasilitas seperti server dan penyimpanan dari internet. Terus yang kedua ada platform as a service, di mana tempat untuk membuat aplikasi tanpa harus membangun sistemnya ini dari nol lagi. Terus yang ketiga itu ada software as a service, yaitu aplikasi online yang bisa langsung digunakan, seperti Google Document atau Zoom. Nah, tentunya cloud computing ini ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Jadi untuk kelebihannya itu, yang pertama bisa diakses dari mana saja asal ada internet. Terus yang kedua, tidak perlu untuk membeli lagi perangkat mahal untuk menyimpan data. Nah, yang ketiga, mudah digunakan dan bisa diatur sesuai kebutuhan. Terakhir, data aman dan otomatis tersimpan. Untuk kekurangan cloud computing ini, yaitu pertama, harus selalu butuh koneksi internet. Dan juga ada resiko kebocoran data kalau tidak hati-hati. Dan terakhir, biayanya ini bisa bertambah kalau penggunaannya itu meningkat. Nah, hubungan cloud computing dengan manajemen. Jadi, cloud computing ini berperan besar dalam dunia manajemen karena mendukung proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama itu perencanaan. Manajer bisa menggunakan data real-time dari cloud untuk menyusun strategi bisnis. Yang kedua, dalam pengorganisasian ini, cloud ini memudahkan pembagian tugas dan kolaborasi antar tim. Yang ketiga, untuk pengarahan, pemimpin bisa mengontrol pekerjaan tim walau tidak di kantor. Yang keempat, sedangkan dalam pengendalian, cloud ini bisa membantu memantau hasil kerja dan membuat laporan secara otomatis. Nah, semua ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, untuk contoh penggunaannya itu, seperti dalam dunia kerja, cloud ini banyak digunakan nih. Contohnya seperti HRD menggunakan aplikasi seperti Talenta untuk mencatat kehadiran dan gaji karyawan. Nah, terus ada manajemen keuangan memakai journal.id untuk mencatat uang masuk dan keluar. Dan di pemasaran, cloud ini membantu melihat data pelanggan lewat Google Analytics. Nah, semua ini dapat membuat pekerjaan jadi lebih cepat, praktis, dan bisa dikerjakan dari mana saja. Nah, di sini ada studi kasusnya nih. Nah, kalian bayangkan ada sebuah usaha kecil seperti toko online. Pemilik toko ini memakai aplikasi journal.id berbasis cloud. Nah, ia bisa mencatat semua transaksi langsung lewat HP. Ketika ingin tahu berapa keuntungan bulan ini, nah, pemilik ini cukup untuk membuka aplikasinya saja, tidak perlu untuk tunggu laporan dari staf atau cek catatan secara manual. Dengan begitu, keputusan seperti membeli stok atau promosi bisa diambil lebih cepat. Nah, untuk kesimpulan dari semuanya, yaitu cloud computing ini membuat pekerjaan manajemen jadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Data bisa diakses dari mana saja, dan keputusan bisa diambil lebih cepat. Nah, khususnya untuk mahasiswa manajemen, kalian harus tahu tentang teknologi ini karena akan sangat berguna untuk bekerja nanti, terutama di dunia bisnis yang serba digital. Oke?
Sekian terima kasih.